Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di CM23. Ya, sahabat misteri, Kali ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Masalah apa namanya? Masalah yang kemarin. Kita mau ngobrolnya kemarin masalah kasus Subang. Bu Tuti dan Amelia. Oh, iya. Waktu interaksi itu kita mulai dari situ ya. Kemarin kita kan interaksi sama Bu Tuti ya. Dan sudah diceritakan Bu Tuti itu tiba mau tidur. Sudah tidur sebentar lah, kira-kira barusan lep gitu ya. Tiba-tiba ada gedoran pintu dari luar, dong 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 gitu. Dia penasaran kan, siapa yang gedor pintu kok kenceng-kenceng. Jadi dia keluar, dia buka pintu, ternyata Pak Yosep yang datang. Marah-marah itu, datang sambil marah-marah, datang ke mana? Langsung ke kamarnya Amel ya. Langsung ke kamar Amel, marah-marah nanyain uang yayasan mana. Kata Amel, lo kan sudah perjanjian kalau apa yayasan udah dibagi-bagi, sedangkan Ibu Mimin itu sudah dibagi. Kenapa Pak Yosep masih marah-marah sama Amel mau duit kan kayak gitu. Terus setelah itu Bu Tutinya marah-marah ya sama ini, sama Pak Yosep itu dihadang-hadangin lah di pintunya Amel itu. Jadi cekcok lah di situ, berantem, ribut, masalah uang, masalah yayasan itu. Berantem namanya perempuan ya. Kalau udah ngoceh kan nyerocos aja. Ngoceh, akhirnya naik darah lah Pak Yosepnya. Pak Yosep memang udah marah dari luar, tambah denger perempuan ngoceh-ngoceh, tambah emosinya naik. Dari situ mungkin dia apa namanya terpancing emosi, dia manggil Danu, suruh ngambil golok itu, ngambil golok, dipentung lah Bu Tuti itu pakai gagangnya, pakai gagang golok itu jeduk. Mungkin saking kerasnya ya sampai pecah, belum pecah ya kali? Belum masih apa? Itu memarah mungkin ya. Jatuhlah dia, ini didorong sambil udah dipukul pakai golok, didorong ke sofa, ke sofa. Udah ke sofa dia balik ke kamarnya ngambil stik golep ya, dihajar lagi pakai stik golep, bak gitu. Sakit lah ya, dia tolong malah ditarik kakinya, tarik, diseret gitu kakinya, jatuh ke tanah akhirnya, jatuh ke lantai. Ini menurut ceritanya Bu Tuti ya, jatuh ke lantai. Terus Danu katanya ngambil stik golep itu lagi, dipukul lagi lah, bak. Tambah sakit, memang udah sakit dipukul 2 kali, ini yang ketiga kali sama Danu. Ditambah lagi sama Arigi. Pukul juga, udah berapa kali coba dengan stik golep itu? 3 kali stik golep, 1 kali gagang apa namanya? Gagang golok. Nah, ditambah lagi ke kamar mandi ngambil gilesan cucian itu, dihajar lagi, dibak lagi 2 kali ya. 2 kali apa 3 kali itu? 3 kali kalau nggak salah. Dihajar 3 kali, jebak. Disitulah dia ini apa namanya pingsan lah ya, nggak sadarkan diri. Ternyata ada satu lagi nih yang dihajarin ke Bu Tuti ini. Waktu interaksi tidak disebutin ya, ada satu lagi barang bukti ini, karena kondisinya Bu Tuti itu sudah nggak kuat, lama-lama mau ngomong panjang-panjang. Sebenarnya memang Korin kalau sudah parah ya, memang nggak kuat lama-lama gitu. Udah itu ternyata ada per mobil. Ini lebih parah lagi, per mobil, tahu sendiri, udah besi baja, gede kan, dihantam lagi kepalanya itu kan. Akhirnya itu yang membuat korban kepalanya retak. Jadi bukan stik golep, bukan gagang golok ya. Ternyata karena
ada per baja itu. Itu disampaikan sama almarhum ke kita karena waktu interaksi mau disampaikan dia udah nggak kuat. Itulah yang bikin korban itu akhirnya meninggal dunia. Ya, setelah itu dia dibawa ke kamar mandi, udah itu digoyor, jebyur sama Pak Yosep. Udah itu ke kamar Amel. Nah ini menurut versinya Amel ya. Versinya Amel. Kemarin itu Amel cerita tentang papahnya yang masuk ke kamarnya marah-marah, nanyain uang segala, terus dia ngeliat ibunya dihantem itu. Memang dia sebelumnya itu sudah kedengaran ribut sih. Ya, namanya. Memang tetangga sekitar sering dengar mereka berantem. Jadi tetangganya udah biasa, gak heran. Tapi tidak menyangka kalau akan ada terjadi pembunuhan seperti itu. Jadi Amel juga ya mungkin rasa biasalah, papah mamahnya memang sering berantem masalah perempuan, masalah uang lah gitu. Kan Pak Yosep ini juga sering, bukan cuma dengan Bu Mimin aja ya, dia sebelumnya itu memang pernah dengan perempuan gitulah. Nah akhirnya dia ketakutan, dia cuma di kamar pakai handset gitu. Jadi dia cuma ngintip aja, dikira dia nggak tahu ibunya udah parah dihajar-hajar. Kalau Amel kemarin dia cerita kalau yang masuk duluan Danu sama Arigi. Danu sama Arigi, Danu itu megang tangan, Arigi megang tangan, kanan kiri ini dipegang orang dua, tonjok dus kepalanya, mental dia ya, ditonjok orang laki-laki, mentar terentang. Udah itu, udah ampun, dia udah takut, udah ampun, malah Pak Yosep datang bawa stik golep, cegat, dihajar lagi nih kepalanya itu ya. Udah itu malah Abi ini adeknya Arigi ya, anaknya Bu Mimin, itu jedotin palanya ke sekenceng-kencengnya ya ke tembok, makanya akhirnya dia pingsannya di situ. Dan ini lagi bukan cuma dijedokin ke situ, yang bikin retak ya itu lagi per mobil besi baja itu lagi dihantam lagi. Walaupun nggak dihantam kenceng aja, besi baja itu ya bikin udah lumayan mati lah ya. Apalagi itu dihantam kuat gitu, jegar kan udah sakit. Udah itu yang bikin kedua korban akhirnya kepalanya retak dan meninggal dunia, itu hantaman per mobil itu besi baja itu. Sudah itu Bu Mimin datang dari pintu belakang, korban Bu Tuti udah di kamar mandi dibawa sama Arigi, Danu sama Abi. Terus Amel sudah meninggal itu dibawa, kalau Amel dibopong sendiri sama Pak Yosep, dibawa sendiri ke kamar mandi. Bu Mimin datang ke kamar mandi, dibukalah baju Bu Tuti, baju Amel ya, dibuka semua, ditelanjangin ya, disiram biur 3 kali. Itu yang ditemukan sama Pak polisi, barang bukti gayung sama ember itu ya, itu karena untuk nyiram badan korban itu dimandiin. Setelah dimandiin diseret sama Danu sama Pak Yosep, itu dibawa ke mobil, ya, dibawa sama Arigi juga, dibawa ke mobil, ditumpuk lah sama ibunya. Pak Amel duluan di bawahnya? Ini ibunya dulu, baru Amel. Bukan Amel duluan? Bukan ya, pokoknya seperti ditemukan seperti itulah di situ. Waktu itu Pak Yosep sebelum membawa korban ke dalam mobil ya, dia itu ya, ini menurut keterangan korin-korin ini, Pak Yosep itu ganti baju.
Jadi baju yang bekas darah, yang bekas bopong ke kamar mandi itu dilepas, dia ganti baju lagi putih itu, dia bawa ke mobil itu, dia nutup pintu. Ada bercaan darah yang muncrat kena kerah bajunya. Itu yang dilihat Pak Polisi waktu dia laporan. Pak Polisi nanya, ini bekas darah apa Pak Yosep? Dia bilangnya bekas darah hewan. Ternyata itu bekas darah korban itu ada yang muncrat kena kerah bajunya sedikit. Itu. Nah terus akhirnya pas waktu malam kejadian itu Yosep, kejadian yang udah itu kan udah ganti baju, udah apa, terus siapa nama Yoris itu datang ke situ mau bawa mobil. Memang dia sering, memang dia yang pakai mobil itu sering ke situ ngambil mobil lah ya kalau untuk belanja ke peralatan yayasan lah. Dia bawa mobil itu dan kebetulan waktu itu dia pakai sarung tangan. Memang dia sering, bukan sengaja dia pakai sarung tangan, enggak, memang dia sering pakai sarung tangan. Memang dia suka pakai sarung tangan kayak kita kalau kita nyetir motor gitu, dia mungkin sering pakai sarung tangan. Dia ke situ kedengeran ada orang rame gitu di dalam rumah itu. Dia belum masuk ya, dia ngelihat di mobil karena dia memang udah bawa kunci mobil itu kan, lihat mobil kok ada darah. Dia buka bagasi, dia udah ngelihat korban ini. Dua korban itu udah dilihatnya. Ya dia udah kaget, udah deg-degan, udah salah tingkah kayak mana gitu lah ya. Mungkin takut juga lah. Ya. Iyalah takut. Siapa yang berbuat? Nah karena penasaran, dia masuk lewat pintu depan. Memang kebetulan pintu depan nggak dikunci waktu Pak Yosep yang masuk kan. Dia masuk lewat pintu depan dan ternyata nggak ada orang. Kalau Bu Mimin setelah dia guyur ini almarhum itu dia memang langsung pulang. Dia takut ketahuan, takut inilah. Dia langsung pulang. Nah yang tinggal di situ Arigi, Abi, Danu sama Pak Yosep. Nggak lama dari Ibu Mimin pulang, mereka pulang juga. Jadi Yoris ini nggak ketemu lah ya waktu malam itu kejadian itu dengan mereka itu. Akhirnya Yoris ke yayasan lagi, bingung, sedih, pusing, mau ngelapor, dia takut, dia harus bagaimana, pokoknya udah stres duluan lah ya, ngeliat ibu sama anaknya sudah jadi mayat di situ. Terus sudah itu ternyata barang bukti itu ada golok, per, sama baju-baju, ya, sama sepatu amel. Sepatu amel itu terlempar keluar. Ternyata waktu Arigi sama Danu ngacak-ngacak lemari apa itu ditabur-tabur, dilempar-lempar. Makanya ada sepatu amel di luar rumah. Terus uang, katanya nyari uang, ternyata uang masih ada. Jadi yang diambil itu cuman surat rumah, surat yayasan, laptop sama HP-nya Amel. Kalau laptop sama HP-nya Amel ini dibakar. Ternyata barang bukti ini yang barang bukti yang ditemukan itu cuman ember sama gayung. Terus sarung golok itu ya ketemu ya? Sarung golok itu dikubur di dekat di tempat sampah, dikubur di tempat sampah, tempat pembuangan sampah, pembakaran sampah gitulah. Dan kalau barang bukti yang lain seperti baju korban yang udah dibuka itu, terus bajunya Pak Yosep yang udah ganti baju itu, terus terus golok sama per itu dibakar, dan laptop sama HP juga, ada 3 ya kalau nggak salah, ada HP 3 buah itu dibakar juga karena takut nanti ketahuan gitu kalau ada HP itu, ada ini. Dan sebelum dibakar itu juga dihapus akun ininya, foto apa-apa yang di akunnya Amel itu dihapus sama Arigi.
beserta dengan besi, besi sama goloknya itu dibakar juga. Karena biar tidak terdeteksi sidik jarinya itu dibakar. Nah 1 tahun kemudian ada Pak RT ke situ. Pak RT di situ karena dia memanfaatkan lahan kosong yang ada di rumah almarhum ya, di rumah Bu Tuti itu. Jadi lahan itu ada luasnya seberapa itu ditanemin kebun cabai. Jadilah dia kebun cabai. Nah, jadi dia bersih-bersih, ngerumput gitu. Terus dia ke belakang, memang dia ini suka bersih-bersih lah ya. Dia ke belakang, ketemulah golok sama besi per itu mobil. Besi per itu diambil sama dia pas kebetulan ada tukang rongsok lewat, dipanggil lah sama dia tukang rongsok itu, ditimbang, dijual. Itu waktu jualnya itu cuma dapat uang 18.000, nimbang besi itu sama golok itu dapat uang 18.000, dijual itu waktu itu tanggal 18, itu 1 tahun kemudian dari kejadian. Kok kenapa 1 tahun kemudian dari kejadian? Ya mungkin karena dilihat kosong itu mungkin ya, sama Pak RT-nya bisa jadi dimanfaatin aja lah daripada lahannya kosong gitu. Enggak, waktu itu kenapa aparat nggak ketemu ya? Iya juga ya, golok sama per itu. Kan nyarinya 2 tahun yang lalu. Ya iya, kenapa nggak ketemu? Ya kan? Sedangkan itu udah 1 tahun kejadian. Kenapa waktu pas kejadian yang pas kejadian pertamanya itu yang ketahuan yang Pak Yosep berpura-pura datang ke situ lah, apalah kan menurut keterangan Pak Yosep dia ke situ lah, tiba-tiba kenapa mobil kepalanya tadinya madep ke rumah terus sekarang madep ke jalanan, terus dia pura curiga lah apalah, terus rumah berantakan lah, kan itu dia langsung laporan itu ada bercak darah. Dan ternyata memang keluarga itu tuh itu ternyata pingin numbalin si ini Yoris. Jadi karena memang Yoris sering bawa mobil itu kan, jadi makanya ditaruh di mobil itu biar jadi kambing hitamnya lah. Jadi Yoris lah pelakunya gitu. Padahal Yoris tidak tahu apa-apa dan dia ketakutan karena takutlah namanya adiknya sama ibunya meninggal seperti itu. Salahnya Yoris ini kenapa nggak laporan? Nggak langsung laporan ya. Nggak tahunya memang itu tadi karena takut tadi. Dan ternyata dia tahu pelakunya itu siapa. Jadi benar, betul, berarti pelakunya adalah ayahnya sendiri. Dan Danu akhirnya menyerahkan diri karena pertama dia takut dikejar-kejar dosa dia sendiri, makanya dia akhirnya laporan. Dan juga waktu itu ada anjing pelacak yang ngendus tangan dia waktu itu. Jadi ya kita bersyukur karena ada Danu yang mau melaporkan. Kalau Danu nggak menyerahkan diri dan melaporkan itu mungkin belum terungkap, belum sampai terungkap. Dan Pak Yosepnya juga udah tertangkap. Dan untuk ini Ibu Mimin sama anak-anaknya udah jadi tersangka belum kayak sepertinya. Tapi ada yang bilang udah jadi tersangka. Nggak tahu juga ya. Tapi nggak tahu itu tahun berapa, bulan berapa ya. Kalau bisa untuk aparat semua yang kita percaya dengan kepolisian, mudah-mudahan yang disampaikan Korin ini bisa dijadikan batu loncatan, dijadikan inilah pijakan, mungkin kayak gini untuk penyelidikan seterusnya lah. Itu karena kita hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Korin Bu Tuti dan Korin Amel dan mereka juga yang mengatakan kalau mereka masih gentayangan di situ karena pelaku-pelakunya belum dihukum yang setimpal.
walaupun sebagian sudah kan, yang lainnya belum ketangkep lah. Makanya dia masih gentayangan di rumah itu. Yaitu kita menerangkan apa namanya, bahwa itulah yang terjadi menurut Korin, Amel dan Korin Bu Tuti. Ya, mudah-mudahan arwah mereka berdua nantinya akan tenang. Dan mereka pasti husnul khotimah lah, dia menjaga harta dan meninggalnya menjaga harta mereka gitu. Jadi ya kayak meninggal syahid lah ya, mati syahid. Mudah-mudahan diterima semua amal perbuatannya dan dimudahkan di alam kesananya nanti. Kita hanya bisa mendoakan saja, mudah-mudahan kasus ini cepat jadi terang benderang. Amin. Tidak simpang siur ke sana ke sini ke sono. Dan ada kasus yang kasus sebelah itu juga tambah ruwet ya. Kita nggak tahu entah mana yang benar, entah mana yang salah. Yang penting masyarakat udah sedikit lega lah ya, karena salah tangkapnya itu memang sudah dibebaskan. Apalagi yayasan apa? Oh iya, masalah ini di yayasan ya. Yayasan sekarang sudah terbengkalai, sudah nggak keurus, sudah tutup. Akhirnya kan karena cekcok nyawa melayang apa-apa. Di yayasan itu tadinya ternyata di yayasan itu ada CCTV-nya. Ada CCTV-nya, ada suatu kejadian cekcok di situ itu. Di yayasan itu. Pernah berantem Pak Yosep sama Ibu Mimin. Cekcok di situ masalah yayasan itulah, masalah pengalihan yayasan itu. Jadi ribut lah. Itu ada di CCTV yayasan. Itu sebabnya kenapa sekarang CCTV-nya itu udah tidak ada lagi, sudah dilepas itu. Jadi takut ketahuan lah kalau mereka cekcok masalah yayasan. Jadi takut terendus di situ. Karena memang masalah uang itu masalah ini bener ya. Iya, harus yang bikin kadang nyawa-nyawa melayang itu ya masalah duit, masalah ekonomi. Gila-gila harta itu. Iya. Ya itulah yang karena uang semuanya jadi buta. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal semacam itu ya. Untuk sahabat semua, ini menjadi pembelajaran kita kalau masalah uang harus terbuka. Terus kalau emosi ya kalau bisa dikendalikan, jangan emosi berlebih. Walaupun sejujurnya diri kita sendiri juga kalau emosi kadang tidak terkendali ya. Kadang refleks langsung seenak-enak kita nyerocos kalau perempuan kan. Jadi untuk kaum laki-laki harap maklum, memang perempuan nyerocos gitu. Kalau marah nggak ada rem-remnya. Ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran yang lebih ya, diberikan iman yang kuat. Amin. Agar tidak terjadi hal semacam ini. Untuk sahabat semua, mungkin sampai di sini saja penjelasan kita tentang kasus Subang. Masalah kita akan tidak bisa memecahkan ya, masalahnya cuma bisa menyampaikan saja ini. Ya itu aja. Ya, sahabat Lestari, terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup sampai di sini saja. Jangan lupa selalu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, serta bunyikan notifikasi loncengnya agar sahabat semua mengetahui video kita yang baru. Dan kalau ada salah-salah kata, kita mohon maaf, itu kesalahan dari diri kita sendiri ya. Oke, apalagi terima kasih juga buat terima kasih untuk Koko, Pak Luki. Jangan ngambek-ngambek karena manusia itu kan ada batas-batasnya, ada kekurangan-kekurangannya. Terima kasih atas dukungannya, atas supportnya, atas kerjasamanya. Kita tidak bisa membalas
banyak-banyak ya. Hanya terima kasih saja. Oke, sahabat misteri, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri 23 maju terus. Lampuan tuh. Ini kamarnya Pak Mama, Pak Yosep. Kamar saya. Oh, apa? Dokumen Scorpio disimpan pada hari Senin 5 Desember 2021 jam 50. Jangan ada yang mengusir dan lainnya. Gimana? Nasi rokok, tomat, Black Scorpio, Epo Diplomat, SC Berry Pop, SC Double Hijau. Yosep? Orang tadi? Itu masih di kamar. Masih nyari barang? Pencucian satu, kelihatan nggak ada ya? Pencuci mobil. Ya lihat lah ya.